Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, what's up guys semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Ceboy Reza. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini akhirnya saya bisa hadir kembali di hadapan kalian semua. Setelah kurang lebih ada sekitar 2-4 minggu mungkinnya saya tidak upload video karena disibukkan oleh tugas kuliah dan juga ada project-project organisasi yang tidak bisa saya tinggalkan guys. Nah, di video kali ini saya akan kembali memberikan tutorial, namun video ini mungkin agak berbeda dari tutorial-tutorial sebelumnya karena ini merupakan request dari teman-teman saya untuk membuat konten video, membuat tutorial untuk membuat tutorial mengenai membuat program perhitungan jadwal waktu sholat dan imsakiyah di Microsoft Excel. Nah, bagi kalian yang ingin belajar atau ingin mengetahui nih cara untuk membuat jadwal waktu sholat dan juga imsakiyah di Microsoft Excel ini, mungkin kalian bisa tonton videonya sampai selesai teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya guys. Hey Yumin. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai ke tutorialnya, di sini saya ingin menghimbau kepada kalian semua bahwasanya untuk mengikuti tutorial ini mungkin kalian harus sedikit bersabar dan menghilangkan mindset bahwa dengan banyaknya angka seperti ini akan menyulitkan pekerjaan atau tutorial kali ini, karena ini tidak sesulit yang kalian kira bila kalian tidak memasang mindset seperti itu ya. Nah, pokoknya kalian harus optimis dan yakin bahwa kalian bisa melakukan apa dan menirukan apa yang saya berikan tutorial ini, teman-teman. Oke, seperti kalian lihat di sini tampilan awal saya sudah membuat project awalnya, yaitu mengenai jadwal waktu sholat dan imsakiyah bulan Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi yang akan datang. Nah, untuk daerah Sukabumi, Jawa Barat dan sekitarnya. Nah, di sini saya membuat project untuk daerah Sukabumi. Nah, jadi seperti ini. Di sini kurang lebih ada 3 sheet juga kalian lihat. Yang pertama ada data yang dibutuhkan, ada perhitungan dan hasil perhitungannya. Nah, mungkin di tutorial ini saya akan buat 3 part, 3 bagian, 3 video karena memang durasinya akan panjang juga supaya kalian teman-teman bisa memahami dan mengerti dan juga mengikuti apa yang saya berikan tutorial ini ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi pertama kalian buka Excel, kalian buka di work yang baru ini, book yang baru. Nah, di sini pertama kalian beri judulnya dulu ya. Misalkan kita kasih judul jadwal waktu sholat dan imsakiyah. Di sini misalkan karena kita akan menghitung ada imsakiyahnya, berarti tidak jauh dari bulan Ramadan ya. Berarti Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Nah, kita di sini akan menghitung yang akan saya contohkan, yaitu untuk daerah, saya ingin menghitung untuk daerah Bandung. Mungkin kalian bisa menyesuaikan untuk lokasinya. Kalian bisa lokasi mana atau lokasi tempat tinggal kalian itu sangat boleh sekali ya. Bandung dan sekitarnya. Nah, jika kalian sudah membuat judul seperti ini, selanjutnya kita akan membuat tabelnya, atau di sini ada beberapa data yang diperlukan. Data yang diperlukan. Ini adalah poin pertama ya. Data yang diperlukan. Di sini kalian buat tabel seperti ini. Mungkin kalian bisa ikuti, pahami dan juga ikuti di sini ya. Data, lalu di sini ada keterangan, lalu di sini ada derajat, menit, detik, desimal, dan radian. Oke, sebelum kita lanjut, di sini mungkin kalian bisa rubah dulu nama sheetnya ini. Kan masih ada sheet 1 ini. Kalian bisa klik kanan, lalu kalian rename, lalu kalian pilih atau kan ganti dengan data yang diperlukan, supaya nanti kedepannya sheet ini kita nggak pusing gitu ya mencari data yang diperlukan itu di sheet yang mana, karena kita akan buat sekitar 3 sheet. Nah, setelah seperti ini, oke, ada data, keterangan, derajat, menit, detik, desimal, dan radian. Selanjutnya di bawah data ini
Jadi ada dua data tempat yang kita butuhkan di data yang diperlukan yang pertama ini ya. Yang pertama adalah lintang tempat, dan yang kedua bujur tempat. Dan yang ketiga ini time zone atau zona waktu. Nah, untuk time zone sendiri, seperti kita tahu bahwa Indonesia terbagi atas 3 zona waktu. Ada waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, karena kita ini di Bandung, maka kita time zone-nya, zona waktunya memakai WIB. Nah, WIB itu berada di zona waktu plus 7 GMT. Oke, ini dulu. Ini kita pasang atau gunakan border. Nah, untuk menggunakan border, kalian bisa blok dulu semua. Setelah itu di sini ada di sampingnya underline, di sini ada panah kecil, bottom border. Kalian klik, lalu kalian pilih all border. Nah, dia otomatis sudah ada garis-garisnya. Nah, di sini kalian bisa ketengahkan di center ya, supaya terlihat sedikit rapih. Oke. Nah, setelah itu, keterangan di sini kita pakai lintang selatan. Kita pakai LS, lalu untuk bujur tempat kita gunakan patokan bujur timur, BT. Untuk zona waktu, seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa Bandung berada di zona waktu 7 GMT, maka kita gunakan 7. Jika nanti kalian misalkan ada di lokasi waktu Indonesia Tengah, mungkin kalian bisa 8, dan untuk timur bisa 9. Nah, karena kita Bandung, kita gunakan time zone-nya 7. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini kita bisa warnakan dulu, diberi warna supaya terlihat berbeda untuk judulnya. Mungkin kalian bisa memberi warnanya ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada kolom derajat, menit, detik. Nah, kita lewat dulu yang desimal, kita patokannya ke derajat, menit, detik dulu. Nah, untuk derajat, di sini kalian harus mengubah format selnya dulu, teman-teman. Nah, jika kita lihat, misalkan jika kita tidak mengubah format selnya, di sini kalian ketik 7 misalkan, 7 derajat. Nah, dia tidak ada simbol derajatnya di sini. Dia masih 7 saja. Dan itu nanti akan berpengaruh ke perhitungan di desimalnya, dimana nggak kehitung gitu ya, 7 derajatnya itu. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya untuk membuat simbol derajat ini, jadi kalian klik di mana saja. Misalkan kalian klik di sini. Ini cara yang saya gunakan ya. Mungkin kalian bisa gunakan cara saya atau kalian gunakan cara yang sudah kalian ketahui, itu boleh banget. Nah, caranya itu di sini kalian klik di mana saja. Jangan di kolomnya dulu ya. Kalian klik di mana saja, misalkan di sini. Nah, ini adalah cara yang saya gunakan. Mungkin jika kalian mempunyai cara tersendiri yang untuk bisa memunculkan simbol derajat, itu boleh banget ya. Nah, jika kalian mengikuti, mungkin kalian harus perhatikan ini baik-baik. Nah, setelah kalian klik di mana saja seperti ini, di sini kalian selanjutnya ketik angka berapa saja. Misalkan angka 1 ya, angka 1. Setelah itu, nah sudah ada angka 1. Setelah itu di sini kalian pilih insert. Nah, ini di sini ada simbol. Oke, ada simbol. Kalian klik, lalu di sini ada equation, ada simbol. Di sini kalian pilih simbol lagi. Nah, setelah itu di sini banyak simbol nih, akan banyak simbol. Nah, di sini lalu kalian pilih atau cari yang menyimbolkan simbol derajat. Simbol derajat itu berarti 0 kecil di atas. Nah, ini ya, superscript 0. Lihat namanya, superscript 0. Ini simbol derajat. Nah, lalu kalian insert. Nah, dia otomatis akan muncul simbol derajatnya. Lalu di sini kalian close. Nah, tapi di sini ini belum menjadi format cell. Nah, bagaimana caranya? Nah, setelah kalian di sini ada simbol derajat ini, lalu kalian di sininya, di atas ini ya, di formula bar ini, kalian klik. Nah, angka 0 ini kalian copy. Di blok dulu, lalu copy. Nah, setelah kalian copy, di sini kalian klik di kolom yang derajat ini ya, yang di bawahnya derajat ini, yang akan kita isi angka derajatnya.
Setelah itu kalian klik kanan, lalu kalian pilih format cell. Nah, setelah itu di sini kalian pilih custom. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya di sini ada type general ini. Di sini kalian klik, lalu general ini kalian hapus. Nah, selanjutnya kalian ketik seperti ini. Perhatikan baik-baik. 00, kalian beri tanda kutip. Lalu di sini kalian pastekan angka atau simbol derajat tadi. Klik kanan, paste. Nah, dia sudah keluar simbol derajatnya. Lalu kalian tanda kutip lagi. Lalu setelah itu, oke. Dia otomatis sudah menjadi angka derajat. Nah, ini adalah format cell derajat, di mana dia di formula barnya nggak ada simbol derajatnya, tapi di format cellnya dia ada simbol derajat. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk membedakan mungkin kita bisa beri warna misalkan merah. Nah, selanjutnya untuk di angka menit ini juga sama seperti tadi, namun tidak terlalu ribet. Ini lebih mudah. Misalkan di sini kita pakai 50 menit. Nah, dia belum ada simbol menitnya ya, belum ada simbol menit. Belum menjadi satuan sudut gitu. Nah, caranya adalah kalian klik kanan, lalu kalian pilih format cell lagi. Kalian pilih custom. Di general ini, generalnya kalian hapus. Di bawah type ada general. Di sini kalian klik, lalu kalian hapus. Seperti tadi, di sini kalian ketik 00, lalu tanda kutip 2. Lalu setelah itu tanda kutip 1. Lalu tanda kutip 2 lagi. Lalu oke. Dia sudah menjadi simbol menit. Sudah menjadi simbol menit. Kita beri warna merah misalkan untuk membedakan. Nah, selanjutnya di simbol detik. Ini juga sama caranya. Di sini kita misalkan 40 detik. Misalkan ya, ini bukan data, tapi ini hanya untuk merubah dari format cell-nya saja. Nah, 40 detik. Selanjutnya kita klik kanan. Lalu kita pilih format cell. Sama seperti tadi, custom. Lalu di type, generalnya kalian hapus. Kalian masukkan atau ketik 00, tanda kutip 2, lalu tanda kutip 1, tanda kutip 1 lagi, lalu tanda kutip 2. Lalu oke. Dia sudah menjadi simbol detik dalam satuan sudut gitu ya. Nah, ini sudah bisa dihitung untuk mencari angka di desimalnya nanti, teman-teman. Kita agak berikan space dulu. Nah, selanjutnya di sini untuk derajat di angka BT ini, karena dia juga satuannya derajat menit detik, ini kita tarik saja ke bawah. Oke, kita tarik saja ke bawah. Nah, mungkin seperti itu. Itu adalah cara untuk merubah si format cell-nya ini menjadi berformat derajat, menit, dan juga detik. Ini time zone-nya, di sini kita isi 7. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah mencari angka desimal dan juga radian. Namun sebelum itu, lebih baik kita harus memasukkan data dari lintang tempat dan juga bujur tempat daerah Bandung. Nah, bagaimana kalian bisa mengetahui untuk data itu? Nah, di sini saya menggunakan patokan dari buku Falak. Nah, ini ya. Mungkin teman-teman yang belum punya, nanti link download saya siapkan di deskripsi. Nah, ini saya menggunakan buku ini, buku Pak Muhyiddin Khazin, yaitu buku ilmu falak dalam teori dan praktik. Di sini di halaman terakhir, di lampiran, itu dia di sana ada data-data. Nah, di sini ya. Data lintang dan bujur tempat di Indonesia. Nah, karena kita gunakan Bandung, lihat patokan Bandung. Bandung yaitu 6 derajat 57 menit. Lintang selatan, dan juga 107 derajat 34 menit bujur timur. Oke. Kita tinggal masukkan saja angkanya. Untuk lintang selatan dia sekitar 6 derajat. Kita gantinya di formula bar. Nah, di sini ya. Bukan di sini tapi di sini. 6 derajat. Lalu 57 menit. 0 detik.
Oke, itu untuk angka derajat menit detik. Selanjutnya, untuk bujur tempat, nah ini bujur tempatnya, BT ini, bujur timur, yaitu 107 derajat, 107 derajat, 34 menit, 0 detik. Maka kita sudah memiliki data dari lintang tempat dan juga bujur tempat daerah Bandung. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengisi untuk di sel desimal ini, teman-teman. Caranya bagaimana? Di sini kalian harus perhatikan baik-baik. Karena jika ada salah satu saja, maka dia nanti angkanya nggak bisa keluar ya. Nah, oke, untuk caranya, di sini kalian lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Kalian ketik seperti ini. Sama dengan, di sini kalian caps lock, lalu if, oke, jika, buka kurung. Nah, setelah buka kurung, kalian di sini klik yang LS ini, keterangan ya. Keterangan yang LS. Klik. Nah, setelah itu kalian ketik lagi sama dengan. Lalu kalian pakai tanda kutip 2. Seperti ini. Nah, lalu di sini kalian ketikkan LS. Lalu kalian kutip lagi. Setelah itu di sini kalian gunakan titik koma. Nah, untuk masalah titik koma ini nanti mungkin di laptop kalian ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan titik 2. Nah, itu tergantung nanti di hasilnya. Jika misalkan kalian mengikuti cara ini lalu nanti nggak keluar hasilnya, berarti kalian ganti saja dengan titik 2 seperti itu. Setelah titik koma, di sini kalian bisa buka kurung lagi. Oke. Setelah itu kalian pilih di sini angka derajat di D9 derajat ini. Oke, D9 ya, keluarnya D9 karena derajat ada di D9. Ditambah, maaf, salah ketik. Nah, setelah itu D9 ditambah menit, nih berarti E9. Oke, dibagi atau per 60 ditambah detik. Nah, detiknya karena kalian nggak bisa klik di sini, kalian ketik aja di sini. Berarti detik ada di, kalian sesuaikan, berarti detik ada di F9 ya. F9. Nah, otomatis dia langsung menuju ke detik. Per 3600. Oke. Lalu tutup kurung sekali. Setelah itu kalian beri tanda kali. Nah, tanda kali biasanya ada di angka 8. Oke. Setelah itu kalian min 1. Nah, setelah min 1 kalian beri tanda titik koma. Lalu kalian buka kurung lagi. Nah, di sini kalian ikuti cara yang seperti tadi, D9 di angka derajat ditambah menit ada di E9 per 60 ditambah detik ada di F9 per 3600. Lalu kalian tutup kurung 2 kali. Setelah itu enter. Maka angka desimalnya sudah keluar 6,95. Selanjutnya untuk angka radian. Nah, di sini lebih gampang lagi. Kalian ketik seperti ini sama dengan radians. Buka kurung. Kalian klik desimal atau di G9. Oke. Lalu tutup kurung. Enter. Radian sudah keluar. Nah, jika kalian sudah menggunakan rumus tadi seperti ini di desimal pertama, lalu di radian, selanjutnya kalian hanya tinggal tarik ke bawah. Nah, dia otomatis sudah keluar angka desimal dan radiannya. Karena mengikuti rumusnya. Dan selnya pun berganti D10 berarti di bujur tempat, E10 di menit, lalu di F10-nya di detik, dan semuanya di bujur tempat. Sesuai data yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini adalah data pertama, data mengenai lintang dan juga bujur tempat. Nah, mungkin untuk kalian di daerah lain selain daerah Bandung, kalian bisa mencarinya di data di buku ini, atau juga kalian bisa mencari di Google. Di Google misalkan di sini kalian cari lintang tempat
dari daerah misalkan apa ya, Semarang. Nah, ini ada lintang tempatnya, ada lintang selatan. Oke, seperti itu. Kalian bisa cari di Google ataupun kalian bisa cari di Google Maps, itu banyak. Nah, selanjutnya jika di sini kalian sudah bisa seperti ini, membuat seperti ini, yaitu mengkonversi atau merubah format selnya menjadi derajat, menit, detik, dan juga membuat di angka desimal dan juga radian. Selanjutnya kita akan masuk ke data yang diperlukan yang kedua. Nah, mungkin ini cukup sedikit rumit, tapi jangan khawatir karena kita akan mengatasi semuanya. Nah, data yang kedua yaitu data deklinasi, data deklinasi matahari dan equation of time. Nah, untuk data-data ini saya mengambil dari kita mengambil dari buku Epimeris. Ini ya. Buku Epimeris ini yaitu buku Epimeris Hisab Ru'yat 2021. Nah, karena dia itu formatnya itu dalam penanggalan Masehi, ya 28 Januari, 29 Januari, bukan dalam Hijriah, jadi kita harus mengkonversi dulu tanggal Hijriah ke tanggal Masehi, teman-teman. Caranya gimana? Saya memiliki dua cara. Yang pertama, kalian buat program. Itu saya sudah mempunyai program untuk mengkonversi kalender Masehi Hijriah. Jadi misalkan di sini kita mencari tanggal 1 Ramadan, berarti tanggal 1 bulan 9 tahun 1442. Lalu keluar hasilnya yaitu tanggal 13 bulan 4 2021 atau 13 April 2021. Maka nanti kita akan mengambil data deklinasinya itu, deklinasi dan equationnya itu mulai tanggal 13 April. Kita cari dulu 13 April. Nah, ini 13 April atau di tanggal 1 Ramadan berdasarkan hisab sampai, nah karena bulan Ramadan itu ada 30 hari. Nah, kalau kalian lihat di sini umur bulan dan jumlah hari bulan Hijriah. Nah, bulan Ramadan itu ada jumlahnya 30 hari berdasarkan hisab. Nah, di sini kita cari tanggal 30 Ramadan. 30 Ramadan berarti tanggal 12 bulan 5 atau 12 Mei. Berarti data yang akan kita masukkan di sini yaitu 1 Ramadan 1442 Hijriah sampai 30 Ramadan 1442 Hijriah atau dalam Masehi berarti tanggal 13 April 2021 sampai 12 Mei 2021. Nah, jika kalian tidak mempunyai program Excel yang untuk mengkonversi ini, kalian bisa searching ke Google. Nah, contoh seperti ini. 1 Ramadan. Nah, 1 Ramadan jatuh pada 13 April 2021. Betul ya? Selanjutnya, untuk 1 Syawal. Untuk mengetahui akhir Ramadan, kita searching saja 1 Syawal. Nah, kalian lihat 1 Syawal tanggal 13 Mei. Berarti untuk 30 Ramadan adalah 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 12 Mei 2021. Nah, sudah betul ya, 13 April sampai 12 Mei. Nah, selanjutnya data-data yang kalian masukkan itu data deklinasi matahari dan equation of time. Semua datanya itu ada di buku Epimeris ini. Nah, nanti link download saya siapkan di deskripsi, kalian bisa download bukunya ini ya. Nah, di sini yang mana deklinasi, ini deklinasi. Kita perbesar dulu untuk memperjelas. Ini deklinasi dan ini equation of time. Oke. Nah, kita kembali dulu ke Excel-nya. Kita buat dulu tabelnya supaya tidak ini ya, tidak berantakan. Di sini misalkan tanggal jangan tanggal Masehinya, lalu Hijriahnya. Oke, kita di sini kita merge cell dulu. Merge cell. Oke,
Nah, di sini kita pasang misalkan deklinasi mataharinya di sini. Deklinasi matahari. Maaf. Nah, untuk data-datanya sama seperti ini, yaitu ada keterangan, lalu ada derajat, menit, detik, desimal, dan radian. Oke, nah setelah deklinasi, kita juga ada equation of time. Di sini kita bikin lagi, lalu equation of time. Oke, di sini ada keterangan, maaf, keterangan derajat, karena satuannya sudut waktu ya, karena sudut, jangan sudut, derajat, menit, detik, desimal, dan radian. Nah, seperti tadi untuk membuat menjadi bergaris ini kita blok dulu semua ke bawah. Di sini kita all border. Kita rapihkan ke tengah. Oke, untuk hijriah, lihat terlalu kecil, kita lebarkan. Di sini nggak apa-apa ikut lebar ya, nggak apa-apa, jangan khawatir, nggak akan merubah ke hasilnya sini. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan dulu. Untuk tanggal Masehi tadi dimulai dari tanggal 13 April 2021. Nah, jika nanti hasilnya seperti ini atau dia otomatis menjadi tanggal, di sini kalian bisa klik kanan. Lalu kalian format cell. Setelah itu kalian pilih teks. Lalu oke. Nah, di sini kita ulangi 13 April 2021. Iya, maka dia gak akan berubah lagi dan akan berbentuk teks. Di sini kita tinggal ke bawah, tarik. Terus tarik ke bawah. Nah, kalau kalian lihat mungkin di sini ada keanehan, dia sampai tanggal 40 April. Nah, karena April itu sampai tanggal 30 saja, di sini mulai tanggal 31 kita rubah jadi 1 Mei 2021. Lalu setelah itu di ke bawah kita tarik lagi. Nah, otomatis menjadi 11 Mei, berarti kurang 1 ya, 12 Mei. Ini kita belum bikin garisnya, kita garis dulu. Oke, sudah. 2021-nya lupa guys. 2021. Oke, selanjutnya untuk hijriahnya mulai 1 Ramadan 1442. Kurang gede ya kayaknya. Kurang lebar space-nya. Oke. Nah, ini kita tarik saja ke bawah. Nah, dia sampai 30 Ramadan 1442 Hijriah. Nah, selanjutnya di sini kita beri warna dulu supaya nanti tidak rancu dan tidak pusing, teman-teman. Di sini misalkan kita beri warna hijau, untuk tanda deklinasi dan equation kita beri tanda kuning ya. Oke, selanjutnya adalah kolom dari keterangan ini. Di sini keterangan kita masukkan tanda min. Setelah itu kalian enter. Nah, setelah itu kalian klik lagi, lalu kalian tarik ke bawah. Oke, sampai bawah, min semua. Nah, keterangan untuk equation of time juga sama. Kita kasih tanda min, enter, lalu klik lagi, lalu kalian tarik. Nah, dia sudah jadi min. Selanjutnya, kita akan masukkan data untuk detik, derajat, menit, dan juga detik. Dan juga desimal, radian juga ya. Kita akan masukkan angka dari deklinasi mataharinya dulu. Nah, kita bagi dua layer. Di sini kita masukkan yang ini. Nah, deklinasi matahari 13 April 2021. Di sini kita akan mengambil jam 5. Kenapa jam 5? Karena kita menggunakan titik acuan di mana puncak kulminasi matahari itu berada di jam 12 siang. Sementara kita berada di waktu GMT 7.
GMT 7, maka kita gunakan 12 dikurangi 7 GMT, maka kita mengambil di jam 5. Jika kalian berada di Indonesia bagian tengah, kalian mengambil berarti jam 4, 12 dikurangi 8. Jika di timur, kalian mengambil di jam 3. Jadi di sini jam 5 untuk deklinasi, itu angkanya ini ya. Nah, untuk deklinasi itu angkanya 9 derajat. Kita tinggal masukkan di sini. Nah, untuk memasukkan seperti ini, seperti yang tadi, seperti cara tadi. Namun kalian tidak perlu jauh-jauh. Di sini kalian tinggal klik kanan. Kalian format cell. Nah, kalian custom. Lalu kalian hanya tinggal pilih yang ada format derajat, yaitu ini ya. 00 kutip derajat kutip. Lalu oke. Setelah itu dia sudah menjadi format derajat. Nah, di sini kita tarik ke bawah. Supaya format derajatnya itu ikut ke bawah. Kalau kalian lihat. Format cell, dia sudah menjadi derajat. Maaf. Nah, selanjutnya di menit juga sama. Di sini kalian klik kanan, format cell, custom. Lalu kalian pilih yang menit, yaitu di bawahnya derajat ini ya. Yang tadi habis kita buat. Klik, lalu oke. Setelah itu kalian tarik ke bawah. Supaya nanti yang di bawahnya tidak membuat atau tidak merubah format cell lagi. Karena akan mengikuti angka di menit. Selanjutnya di detik, kalian sama, klik kanan. Lalu format cell, custom. Pilih yang paling bawah, ada simbol detik. Klik, lalu oke. Lalu kalian tinggal tarik ke bawah. Oke, nah sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita masukkan angkanya saja. Untuk tanggal 13 April 2021 atau 1 Ramadan 1442. Deklinasi matahari yaitu sebesar 9 derajat. Kita tinggal masukkan 9 derajat. 9. Lalu tab, dia akan ke samping otomatis. Menit, 7 menit, 23 detik. Nah, selanjutnya untuk equation of time-nya. Nah, di sini equation of time ini ya yang paling pinggir. Di sini kalian masukkan dulu, ganti dulu format cell-nya seperti tadi. Untuk derajat sama seperti tadi. Nah, di sini derajat. Lalu kalian tarik lagi. Harus bersabar teman-teman untuk melakukan project seperti ini ya. Selanjutnya di menit sama, klik kanan, lalu format cell, custom, lalu pilih menit. Oke, tarik lagi ke bawah. Oke, cukup. Selanjutnya di detik, klik kanan, format cell, custom, dan detik. Oke. Selanjutnya tinggal kita masukkan angkanya. Equation of time 13 April yaitu 0 derajat 0 menit min 32 detik. 0 derajat 0 menit. Nah, untuk detik kalian tidak usah pakai min karena di sini sudah ada keterangan min. Jadi kalian ketik aja 32. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memproses untuk angka di desimal dan radian. Sama seperti cara yang ini tadi ya, desimal ini dan radian ini. Rumusnya sama. Yaitu kalian klik dulu di desimal di sini, lalu sama dengan if ya, sama dengan if. Setelah itu kalian buka kurung. Lalu kalian klik yang keterangan ini, yang negatif ini. Klik. Lalu kalian ketik lagi sama dengan kutip negatif. Kutip lagi. Lalu titik koma atau titik 2. Lalu buka kurung lagi. Lalu setelah itu kalian klik mulai dari derajat ditambah menit derajat E19 menit F19. Berarti karena detiknya ini nggak bisa diklik, kita jangan lupa menit dibagi 60 lalu ditambah detik berarti ada di sel G19. Oke, G19 per 3600. Tutup kurung sekali, lalu kali min 1, titik koma, buka kurung, mulai lagi dari derajat
yaitu E19 derajat ditambah F19 per 60 atau tambah menit per 60 ditambah derajat detik, dia ada di sel G19 per 3600. Tutup kurung 2 kali, enter. Nah, dia sudah ada angka desimalnya. Selanjutnya untuk radian, sama seperti tadi, yaitu sama dengan radians. Radians ini ya, jangan sampai kekurangan satu huruf atau tipe, karena nanti nggak keluar nilainya. Buka kurung, klik yang angka di desimal ini, tutup kurung, enter. Nah, sudah keluar angka radian. Selanjutnya di sini tinggal kalian tarik ke bawah. Nah, dia masih 0 ya, karena kita belum input datanya di sini nih. Tuh, kita belum input datanya. Radian juga kita tarik. Nah, dia juga masih 0. Nah, desimal untuk equation of time sama seperti tadi. Sama dengan if, buka kurung, keterangannya ini negatif. Oke. Tanda kutip, sama dengan tanda kutip negatif, tanda kutip lagi. Lalu setelah itu titik, koma, buka kurung. Di sini kalian seperti tadi, derajat ditambah menit per 60 ditambah detik. Detik ada di sel M19. M19 per 3600. Kita tutup kurung sekali, beri tanda kali, lalu min 1, titik koma lagi, buka kurung lagi, lalu kalian masukkan lagi derajat ditambah menit. Menit ada di sel L19 per 60 ditambah detik M19 per 3600, tutup kurung 2 kali, lalu enter. Angka desimal sudah keluar. Selanjutnya kita ke bawah. Oke, angkanya masih 0 karena kita belum input. Radian sama dengan radians. Buka kurung, kalian di desimal itu ada N19. Tutup kurung, enter. Radian sudah keluar. Nah, ini kita ketarik ke bawah, maka hasilnya 0 semua. Karena kita belum input datanya dari tanggal berapa, berarti dari tanggal 14 April sampai ke bawah. Nah, di sini kalian selanjutnya tinggal kalian masukin aja satu-satu datanya. Misalkan 14 April. Nah, kita ke bawah 14 April. Itu jam 5 GMT. Deklinasinya itu ini sama equation ya. Deklinasinya di sini 9 derajat 29 menit 3 detik. Maka desimalnya dia langsung berubah. Dan juga radian juga langsung berubah. Oke. Jadi kita nggak perlu memprogram ini lagi karena tadi sudah kita tarik. Seperti itu. Selanjutnya untuk equation of time kita masukkan. Di sini equation of time-nya 0 derajat 0 menit min 17 detik. 0 derajat 0 menit 17. Nggak usah pakai min karena di sini udah ada min. Enter. Desimal langsung keluar. Nah, oke, di sini selanjutnya kalian hanya tinggal meneruskan saja ke bawah. Nah, namun di sini saya ingin memberikan patokan bahwasanya ada rumus yang berbeda untuk tanggal 16 April. 16 April yaitu untuk di equation of time. Nah, misalkan 16 April berarti mana ya? 16 April ini ya. Kita equation of time. Nah, di sini karena dia equation of time-nya sudah menjadi angka positif, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa juga, saya juga lupa untuk memberitahu bahwasanya angka deklinasi matahari ini itu sudah positif. Maka, karena ini angkanya tadi sudah positif, karena angkanya sudah positif, data tadi tidak ada angka negatif untuk deklinasi,
nggak ada angka negatif ke bawah. Maka untuk di desimal sini, kalian ganti tanda minnya menjadi tanda plus. Menjadi plus. Oke, enter. Dia langsung berubah. Kalian ganti menjadi plus. Di sini ya, dikutip plus kutip. Lalu enter. Nah, selanjutnya seperti itu, sama seperti yang lain. Di sini kita tarik dulu ke bawah. Karena deklinasinya itu ternyata plus ya. Deklinasinya plus. Sementara equationnya sampai tanggal 15 April itu dia negatif. Dia negatif. Dan untuk tanggal 16 April di sini dia sudah positif. Yaitu sekitar ada 0 menit 12 detik positif. 0 derajat. Maaf, S 0 derajat 0 menit 12 detik. Nah, di sini kita rubah dulu rumusnya. Karena tadi equationnya sudah memasuki positif ternyata. Kalian rubah min-nya menjadi positif. Rubahnya di formula bar ya. Di sini lalu kalian enter. Setelah itu di sini kita tarik ke bawah. Karena seterusnya akan positif. Nah, oke. Seperti itu teman-teman. Sebentar mungkin tanggung untuk di sini kita isi dulu ya. Untuk deklinasi 10 derajat 11 menit 53 detik. Tanggal 16 April 10 derajat 11 menit 53 detik. Nah, untuk tanggal 15-nya di jam 5 GMT kita ambil ini 9 derajat 50 menit 33 detik. Lihat dia formatnya positif ya, nggak ada negatifnya. Di sini kalian harus sangat jeli sekali karena hasilnya akan mempengaruhi nanti ya. Nah, di sini untuk equation of time dia masih negatif. Yaitu 0 menit min 3 detik. Maka dari itu karena di situ masih negatif, di sini rumusnya negatif juga. Di formula bar ini ya, diapit 2 tanda kutip. Di sini berarti tadi 0 derajat 0 menit 3 detik. Nah, selanjutnya untuk angka dari 17 April atau 5 Ramadan sampai 12 Mei sampai 30 Ramadan mungkin kalian hanya tinggal input data saja. Input data ini data derajat menit detik dari deklinasi dan juga derajat menit detik dari equation of time. Maka nanti hasilnya sudah akan otomatis keluar di sini. Kita berikan contoh satu lagi. Misalkan di sini 12 derajat. Nah, lihat sudah keluar kan? Langsung keluar 30 menit, 39 menit, 40 detik. Maka angkanya keluar langsung. Di sini nggak usah kalian rubah apa-apa. Kalian hanya tinggal menginput data derajat menit detik dari deklinasi dan derajat menit detik dari equation of time. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, mungkin segini dulu untuk video kali ini karena memang durasinya cukup panjang dan mungkin di video selanjutnya di sini mungkin kalian bisa bereskan dulu untuk input data yang ini karena ini akan sangat dibutuhkan untuk di perhitungan selanjutnya, yaitu untuk perhitungan awal waktu sholat dan juga awal jam imsakiyahnya teman-teman. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga komen di bawah bila ada pertanyaan ataupun request atau apapun dari teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Bye-bye.